Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Kali ini adalah salah satu momen spesial. Kita bersama dengan salah satu calon gubernur Kalimantan Utara dari nomor urut 1, Pak Sulaiman, Pak Jenderal Brigjen TNI Andi Sulaiman ya Pak ya. Ya. Pak, terima kasih sebelumnya mau berdiskusi dengan kami Terima Pak. kasih. Ya. Kita ingin banyak berdiskusi, banyak ngobrol nih Pak soal pilkada tentunya. Dan spesifik kita ingin banyak membahas soal isu-isu di luar, dan terakhir kita akan berbicara soal program Pak. Ya, apa yang akan Bapak tawarkan ke masyarakat Pak? Iya. Tapi sebelum itu kami ingin mewakili pertanyaan di masyarakat Pak. Apa sebetulnya yang melatar belakangi niat Bapak untuk maju di Pilkada Kaltara kali ini Pak? Karena Bapak ini kan seorang jenderal Pak ya, TNI. Ya. Dan kita tahu karir Bapak cukup mentereng lah Pak ya, mantan Kabinda, Kepala BIN Kalimantan Utara. Iya. Dan apa sebetulnya yang memotivasi Bapak? Apakah tanda kutip karena jabatan gitu kan Pak ya? Iya. Atau karena hal lain gitu. Dan seberapa optimis sebenarnya Bapak bisa maju untuk menang di pilkada ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya diajak untuk bincang-bincang tentang bagaimana saya maju untuk maju ke gubernur ya. Kalau berbicara tentang latar belakang, jadi saya sebenarnya ini kan sudah cukup pengalaman saya untuk berdinas mengabdikan kepada bangsa dan negara sebaik 34 tahun lah menjadi seorang perwira. Dan tugas saya kebanyakan menangani tentang keamanan, potensi konflik, menyelesaikan konflik, pokoknya berkaitan dengan ancaman terhadap bangsa dan negara. Demikian banyaknya yang saya alami, dan sebagian dari pengalaman situ berkaitan dengan pemerintahan sebenarnya. Karena kami aparat yang memang bertugas menjaga stabilitas nasional di mana kami bertugas, maka di mana potensi konflik itu pasti kami terlibat untuk mengatasi potensi konflik, mencegah konflik, termasuk ancaman terhadap pemerintah. Nah, pengalaman saya dinamika tentang potensi ancaman terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Demikian banyaknya tuntutan mahasiswa yang memiliki pemikiran idealis, kebanyakan protes ke pemerintah karena pemerintah tidak pro rakyat. Banyak yang dikoreksi oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih idealis, dan memang benar. Nah, demikian banyaknya protes, demo-demo. Saya kebanyakan karena saya sebagai apart harus mengamankan situasi yang sedang terjadi, maka sebatas kami mengamankan supaya jangan terjadi potensi tindak kerusuhan ataupun konflik. Tapi tentang aspirasi saya mesti salurkan. Salurkan dari segala aspirasi masyarakat atau mahasiswa yang demikian bagus untuk disampaikan kepada pemerintah, itu kebanyakan dalam hati saya benar dia, karena berkaitan dengan bagaimana mengawaki negara ini dengan benar, bagaimana potensi korup-korup yang menghancurkan kehidupan berbangsa dan negara, yang merusak negara kan koruptor ini. Kemudian kebijakan pemerintah yang ada tidak pro rakyat, potensi untuk kesejahteraan masyarakat yang demikian mudahnya, banyaknya potensi yang bisa diolah dikerjakan masyarakat, tapi dihambat dengan aturan, dihambat dengan izin-izin, dihambat dengan segala macam lah birokrasi, membuat masyarakat berpandangan, duh enaknya negara saya kaya tapi saya kok nggak bisa kerja ya. Padahal kenapa? Apa susah? Ini kan tergantung pemerintah yang bagaimana mengolah pemerintah agar mereka ini yang memiliki potensi bekerja untuk meningkatkan ekonomi, tinggal mencarikan kebijakan supaya sama-sama enak atau menghasilkan yang bagus. Nah, berkaitan dengan latar belakang saya, begitu banyak pengalaman saya yang saya harus mengamankan pemerintah karena tidak pro rakyat, korup, kemudian semuanya birokratisnya terlalu panjang, membuat mereka sulit. Sehingga ada kadang-kadang kita yang masyarakat awam ini menyampaikan ini prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan udah kalau pemerintah itu bagaimana memudahkan semua urusan masyarakat. Nah, ini saya punya angan-angan ketika saya berpeluang memimpin suatu pemerintah, saya ingin menghapus semua itu, baik dari korupsinya, kemudian melayani masyarakat dengan baik, memudahkan semua urusan, sehingga kita yang katanya orang Indonesia kaya raya, tapi kaya raya menderita. Kaya di bidang materi, sumber daya, tapi jadi penonton.
Nah, siapa yang bisa membuat menikmati hasil itu kalau bukan pemerintah membuat regulasi agar masyarakat menikmati benar? Apakah diolah atau bagaimana supaya hasilnya? Tapi kalau dikasih orang asing dikuasai terus jadi penonton, sakit hati kita ini. Nah, saya bagian dari masyarakat Indonesia, ya saya bagaimana caranya harus merubah. Karena itu kan konspirasi oknum-oknum yang menguasai hajat orang banyak hanya untuk dikuasai oleh oknum termasuk pejabat-pejabat tertentu. Nah, ini kita harus, saya yakin kalau diamanahkan sesuai dengan visi Pak Prabowo juga, kami adalah darah TNI harus betul-betul membersihkan dan memperbaiki negara ini. Nah, inilah kira-kira latar belakang saya supaya saya kalau merubah pemerintahan harus jadi pimpinan untuk merubah minimal di tingkat provinsi. Maka latar belakang itu sangat dibutuhkan. Ketika saya menikmati merasakan masyarakat biasa, katanya kita nggak punya orang dalam, itu kan sakit hati. Saya katakan kalau saya orang dalam nih, pokoknya yang mempersulit kita perbaiki semua. Kita akan membetul semua lah bahwa oknum-oknum yang susah mempersulit masyarakat kita memperbaiki dengan tahapan-tahapan. Kami sudah berpengalaman membina bagaimana memperbaiki personil-personil pejabat-pejabat yang memang dia agak korup atau dia mempersulit atau menyusahkan mereka karena ada sesuatu. Karena ini kan tentang mental pejabat ini, tentang mental melayani. Dia melayani. Kalau dia persulit agar dia dapat, ya isinya kalau orang begitu dibucu, disogok, minta sogokan, itu kan rusak semua. Ini yang merusak tatanan pemerintah, sehingga kami berharap kalau memang masyarakat memang bersatu untuk merubah sistem pemerintahan menjadi melayani dengan baik. Ayo bersatu kita rubah. Bersatu kita rubah. Jangan terpengaruh hanya karena iming-iming money politik dan sebagainya disiram terus. Kau merasakan 5 tahun menderita seperti sekarang ini, tidak akan ada perubahan. Nah, kalau mau menikmati perubahan, ayo kita bersama-sama kita rubah sistem ini. Saya yakin saya pimpin untuk perubahan yang sangat luar biasa. Tapi kan Pak, mohon maaf ya Pak, Bapak katanya kan adalah seorang TNI. Memang bisa apa soal ekonomi, soal birokrasi seperti apa Pak? Mau menjawabnya Pak? Kalau ekonomi itu sebenarnya bukan kami memang pelaku ekonomi, tapi kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi ekonomi. Contoh misalnya, ekonomi di Kaltara ini kan berpengaruh adalah sumber bahan baku. Sumber bahan bakunya ikan, bahan bakunya udang, bahan baku pertanian, rumput laut, bahan baku. Komoditas kita Pak. Komoditas itu bahan baku semua. Nah, ketika bahan baku ini kita kuasai, kita kendalikan, maka kita bisa mengatur ekonomi. Maka dari itu waktu saya kemarin waktu di debat, saya sampaikan bahwa perekonomian kita harus atur. Urusan masalah udang kita harus atur mulai di hulu sampai hilir. Jadi tata kelola niaga itu harus direncanakan dan diatur oleh pemerintah agar semua sistem perdagangan ini bisa berjalan seiring dan stabil. Jangan ada pemula masuk langsung beli mahal, habis itu menghilang, akhirnya hancur lagi. Ketika banyak barang baku pada terpuruk, nggak ada yang beli, kan kasihan masyarakat. Nah, disitulah perannya pemerintah harus membuat stabil, harus mengatur. Ketika ada yang merusak, makanya pemerintah harus ada regulasi mengatur. Kalau dia tiba-tiba menghancurkan ekonomi, membayar mahal hanya untuk merusak, itu pemerintah harus berperan. Ini kan stabilitas kalau dilepas untuk pasar, kasihan masyarakatnya. Pak, masyarakatnya yang sengsara. Nah, maka itu pelaku ekonomi kami harus bersinergi. Ekonomi, pedagang, masyarakat bersinergi dengan baik sehingga enak di masyarakat, enak di pedagang, enak di pemerintah, kan enak sama-sama. Jangan enak di pedagang, sengsara rakyatnya, kan kasihan. Dia kerja 3 bulan begitu hanya dapatnya mungkin segelintir untuk makan, sementara yang kerja hanya 1 hari dapatnya untung besar, dan sebaliknya. Jadi ini kan tidak berkeadilan. Maka dari itu pemerintah harus hadir mengatur. Ini kan negara harus ada aturan, harus dikendalikan. Jangan enak sebebas-bebasnya orang. Kalau jadi wasit lah Pak ya. Harus jadi wasit, harus menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas keamanan, menjaga stabilitas sosial. Semuanya pemerintah berperan. Itulah fungsinya pemerintah Pak. Itu Pak. Tapi katanya Pak, gubernur itu bukan pedagang Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu orang lain tuh. Bagi saya, seorang pemimpin itu harus peduli terhadap apapun. Ketika menjadi seorang pemimpin, susahnya orang itu bagian dari susah kita. Jangan sampai susahnya masyarakat kita tidak tahu. Nah, jangan lepas tangan. Jangan. Nah, orang pemimpin kok
tumpuan harapan semua orang. Iya. Nah, saya di PTN ini kan saya pemimpin terus. Anak buahku ada masalah, pasti itu bagian dari masalahku. Pasti saya terlibat. Nggak akan kubiarkan anggota aku menderita atau bermasalah. Tanggung jawabnya seorang komandan harus seperti itu. Nah, Apalagi rakyat, Pak. apalagi rakyat, tumpuan harapannya pemerintah. Bukan berarti pemerintah yang kasih makan tiap hari, tapi kan bagaimana mencarikan solusi agar pekerjaannya mudah, agar ekonominya baik, itu harus diatur, disinergikan. Orang butuh apa, di sini ada apa, disambungkan dan jangan dihambat dengan aturan-aturan. Nah, contoh kemarin saya di Malino mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang punya izin usaha batu. Ya cuma 20 hektar, tapi itu kan menghidupi orang banyak. Ya. Ketika pemerintahan berubah yang sekarang ini, kemudian dihentikan izinnya, kemudian tiba-tiba ada investor dari Australia katanya menguasai 4.000 hektar. Tiba-tiba menguasai. Habis itu tidak ada aktivitas. Jadi masyarakat jadi penonton, bahan baku juga tidak dikelola, pembangunan juga mangkrak. Jadi ini kan Bukan kita yang menikmati. bukan rakyat menikmati. Ini nggak tahu ini kan oknum ini nih ciri-ciri korup negara yang tidak benar ini. Kita harus membenarkan semua. Kasihan kalau katanya negara kita kaya raya tapi jadi penonton. Nah, kalau mau merubah, ayo serahkan sama Sultan. Nggak ada ya, kita jadi penikmat semua kekayaan negara kita. Kita nikmati sama-sama. Dan ketika raya bersatu di belakang saya, apapun kita, selama kita tidak melanggar hukum, tidak nyakiti orang, tidak mengambil hak orang, tidak korupsi, ayo kita sama-sama. Kita kelola Kaltara yang sangat kaya raya ini. Pak, di 3 kali momen debat yang menarik untuk kita diskusikan tuh, Pak, banyak masyarakat tuh bertanya-tanya, Pak, kenapa 01 pasangan calon Sultan dengan pasangan calon nomor 3 Yes itu kelihatan mesra sekali, Pak. Kesannya merosting 02 ini. Apakah itu tersetting atau seperti apa, Pak? Oh enggak, ini saya kompetisi sehat. Ya. Saya tidak ada pilih kasih. Cuma memang kalau 02 itu kan menjabat. Selama ini kan kita tahu menjabat bagaimana situasi yang sekarang ini. Kita rasakan sama-sama. Kalau 02 juga menjabat, tapi ada sebagai nomor 2 katanya sih bukan kebijakan, makanya saya juga sempat diskusi tentang Patria Arta, kenapa mahasiswanya begini-begini nih. Kami belum tahu, nggak tahu dan sebagainya. Jadi kita kan berdiskusi. Jadi kalau kebijakan itu kan nomor 1, nomor 2 aja katanya enggak, tapi kan tidak terlepas bahwa ini pasangan yang kemarin ya seharusnya sama-sama juga. Tapi kan saya nanyanya yang fakta realita aja. Istilahnya kalau sama saya orangnya data berfakta, aku tanyakan, bukan ngarang-ngarang. Nah, mempertanyakan kebijakan dan lain sebagainya. Yang jelas harapan saya itu Kaltara, ayo kita bangun SDM-nya, kita bangun yang benar. Kita di Kaltara kuatkan dulu baru keluar. Nah, itu prinsip-prinsip. Memang kalau kita mau membesarkan Kaltara, ayo kita bangun sama-sama, bersatu dulu, baru kita membantu di luar. Bukan berarti nggak boleh membantu di luar, boleh selama kita sudah kuat dan punya kekuatan bantu. Ya, Pak, saya spesifik mau menanyakan ke Bapak ini, Pak. Pemerintahan hari ini seperti apa sih, Pak, di Pemprov itu, Pak? Menurut pandangan Bapak? Karena kan ya itu tadi, Bapak kan posisinya ini kan sebagai penantang nih, Pak. Nah, 2 orang ini kan petahana, Pak ya. Nah, seperti apa kalau Bapak melihat, Pak? Kalau saya memandang secara umum bahwa pemerintahan, menurut saya pribadi, bahwa kalau saya memerintah nggak seperti itu, tidak melayani. Kemudian saya masih melihat adanya banyaknya laporan tentang pembagian uang proyek itu yang di PPP. Itu sama bancaan luar negara sebenarnya. Oh, ada laporan itu, Pak? Banyak. Saya kabinda di sini kan saya bin di sini 4 tahun lebih. Saya tempat mengadunya orang-orang itu. Nah, jadi kita lihat aja rumah sakit di Bunyu itu mangkrak itu karena fee semuanya ke situ, larinya nggak benar. Itu korup semua, Pak. Termasuk hampir semua, dan termasuk pembangunan selama beberapa tahun ini kan banyak dari DPR nyampaikan, Pak Jenderal, ini masalah pembangunan, ini masalah ini, masalah semuanya. Itu karena gara-gara habis makan VVV itu bancaan luar negara itu. Nah, makanya saya bilang dalam debat kemarin, kalau saya jadi mimpin, hentikan
dan yang lain jangan coba-coba. Jadi itu model korupsi terselubung itu kita harus habiskan. Nah, mereka kan ada potensi untuk korupsi, supaya kita bina agar tidak korup. Tentunya saya punya konsep pemikiran yang harus memberikan kesetaraan lebih. Maka dari itu tugasnya harus dikerjakan dengan benar. Kemudian kita upayakan terus jadi dibangun dan mengolah sumber daya agar menghasilkan PIAD yang banyak. Nanti hasil dari PIAD itu kasih insentif bagi pejabat-pejabat yang berpeluang untuk korupsi, supaya dia punya perasaan bahwa ini saya peluang untuk dapat uang banyak tapi saya nggak bisa, malah sama aja yang lain. Nah, supaya hatinya juga terobati, artinya juga kesadaran dijaga, agar mental juga terbina. Nah, hilangkan korupsinya, kita beri kesejahteraan yang lebih. Artinya diberikan tunjangan. Diberi tunjangan. Maka itu upaya pemerintah dengan sumber daya yang sangat luar biasa dikelola dengan baik di Kaltara ini. Coba penghasilan PIAD itu. Nah, ini yang tidak ada dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini. Nah, padahal kan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 segala kekayaan alam yang ada itu harusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, kami punya konsep bahwa ketika kami diamanakan, ayo kita berpikir bagaimana supaya mengelola, supaya menghasilkan banyak. Nah, ini kan diambil semuanya oleh orang-orang yang, bahkan orang asing yang ngambil banyak. Bayangkan tambang, begitu luasnya tanah dan sebagainya, sekebun. Itu kan orang-orang asing yang ngambil hasilnya. Berapa banyak yang ke Pemda? Sangat sedikit, kan eman-eman. Nah, coba kita berpikiran, kita orang Indonesia, mari sama-sama membangun, kita berdayakan potensi itu agar dikelola sendiri, dikelola oleh pemerintah. Supaya kita bisa mandiri. Anggota kita, masyarakat kita banyak membuka lapangan kerja, mereka kerja menghasilkan produktif. Maka dari itu setiap saya nyampaikan program saya ada produksi, menghasilkan baik di bidang pertambakan, rumput laut, pertanian, peternakan, produksi. Ketika menghasilkan, wah, itu hasilnya luar biasa. Berapa luas tanah kita yang nganggur di Kaltara ini, itu kosong, coba ditanami lah. Katanya Romai Lama, apa mau ditanam harus tumbuh, coba tanamnya singkong. Sekian ribu hektar jadi singkong, tambah lagi yang lain, banyak. Apalagi padi kita buka luasnya minta ampun, airnya nggak pernah kurang. Kaltara ini hujannya rata-rata ya dalam 1 bulan pasti ada hujan. Nggak hujan saja, air sungai itu sangat luar biasa. Tinggal kita buat pengairan yang bagus, mengairi. Tambah lagi upaya kalau pemerintah memang betul-betul serius, kalau kami amanakan, kami mesinisasi. Kami sudah ada jalur untuk mesinisasi seperti Korea, siap mengolah tanah itu dengan mesin, nanam juga mesin, sampai panen pun mesin. Kan tinggal kita punya lahan. Coba kita berdayakan supaya pertanian kita Saya punya cita-cita ketika saya diamanakan Kaltara ini jadi lumbung pangan nasional. Saya punya cita-cita itu, insya Allah. Dan lumbung pangan itu, dan Pak Prabowo udah menyampaikan negara kita harus menciptakan lumbung pangan. Apalagi Menteri Pertanian sekarang Pak Amran Sulaiman, orang Bugis yang betul-betul kelihatan eager tentang menghasilkan pertanian. Dan insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat kalau kami diamanakan. Maka itu masyarakat ayo sadar, ayo kita produksi, harus kita menghasilkan. Jangan jadi peminta-minta, jangan hanya minta-minta ke orang itu. Kita harus berbuat menghasilkan agar kita lebih sejahtera. Cara sejahtera seperti apa, Pak? Oh, sejahtera ketika Anda menghasilkan, pastikan ada lebih. Kok bisa menghasilkan tetangga? Ngasih tetangga. Jangan minta terus, kita memberi. Caranya pilih siapa, Pak? Sultan. Coba kalau Sultan berubah Kaltara, bos. Coba, insya Allah. Pak, tadi Bapak nyinggung soal orang Bugis, Pak. Ngomong-ngomong soal orang Bugis, kan? Bapak hari ini kan masih menjabat sebagai ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Pak, ya? KKSS Provinsi Kalimantan Utara. Seperti apa sih sebetulnya keluarga KKSS melihat figur Bapak hari ini, Pak? Walaupun mungkin tidak semua ya kita lihat kan ke Bapak ya. Dan figurnya Pak Zainal juga kan itu merupakan salah satu orang Sulawesi juga. Seperti apa, Pak, melihat itu, Pak? Kami sebenarnya kan dalam struktur organisasi kemasyarakatan, KKSS itu kan organisasi sosial. Kita ini berkumpul untuk saling bantu, membantu yang susah, yang kesulitan. Kami dari keturunan Sulawesi Selatan itu ketika di rantauan ketemu yang bermasalah, butuh bantuan, itulah fungsinya sebenarnya.
harus membantu bagi yang kesulitan. Kalau sudah mapan, di situ bisa banyak membantu, termasuk sebenarnya bukan hanya orang Bugis tapi termasuk masyarakatnya yang non Bugis ketika sudah mapan ya. Di sini kan ada teman-teman saudara kita dari Tidung, dari Dayak, dari Jawa, dari Flores. Oh, banyak di sini. Ketika itu harusnya kita memberi. Nah, jadi organisasi sosial ini kita bangun agar kuat, jiwa sosialnya kuat, dia peduli terhadap kondisi di sekitarnya. Nah, kita ini selama saya menjabat sebagai ketua KKS, sangat luar biasa KKS Kaltara. Nah, cuma kemarin ini kan saya tidak tahu karena seorang pejabat itu tidak boleh sebenarnya mengintervensi organisasi masyarakat, nggak boleh. Siapapun bupati, gubernur tidak boleh mencampuri karena ini kan organisasi sosial. Nggak boleh dipolitisasi. Nggak boleh politisasi, nggak boleh penggar. Nah, kemarin ini kan sampai dinamika dia bikin apa namanya? Dia bikin apa namanya? Musuh luar biasa yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga ketika diajukan ke pusat ditolak karena nggak sesuai aturan. Nah, ini kan organisasi KKSS ini kan sudah tertib, sudah ada dasar hukumnya, sudah komplit, sudah kekuatan yang bagus dari segi sosial. Dan mereka ini yang kita pejabat ini rata-rata ada master hukum, orang-orang berpendidikan lah. Nah, ketika ada riak-riak seperti itu, dia ingin menginginkan supaya Pak Sulaiman tidak menjabat lagi dan sebagainya, dicongkelnya. Ketika dia ke atas, kita berdiskusi tentang ADART. Setelah membahas ADART, ternyata kan menyalahi aturan. Akhirnya ditolak. Nah, ketika ditolak, ya mungkin kecewa lah yang sebelah. Ada beberapa orang, nggak seberapa sih, hanya orang-orang tertentu aja. Nah, ketika ditolak, muncul upaya untuk mendirikan organisasi baru. Maka ada organisasi baru sekarang apa namanya, nggak salah PKSS atau apa? PKSS ya. PKS itu singkatannya, kebanyakan juga nggak tahu, banyak yang mempelesetkan, tapi saya nggak tahu mencampuri lah. Tapi dinamika yang ada sekarang, KKSS Kaltara tetap solid tentang hubungan sosialnya. Terlepas dari sekarang intri-intri politik itu kan biarkanlah, saya bebaskan warga Bugis dan siapa untuk berpolitik kemana dia suka. Tidak ada yang paksaan kemana-mana, bebas tentang politik. Kalau sosial, walaupun beda politik, ketika tadi ada yang almarhum meninggal nih, saya walaupun tidak pernah bersentuh karena kawan saya beda partai, saya datangi sebagai warga Sulawesi, orang Bugis. Nah, kita sambangi, artinya kan jiwa sosial gini tetap berjalan. Tidak ada pemilahan antara kegiatan sosial dengan kegiatan politik. Artinya legitimasi Anda masih tetap di KKSS, Pak ya. Tapi dari sisi ini sih, Pak, ya walaupun lagi-lagi tidak bisa kita memaksakan 100% Pak ya. Tapi bagaimana cara Bapak meyakinkan rumah besar KKS ini untuk bisa memilih Bapak, Pak? Apakah dari sisi program, dari sisi gagasan Bapak, seperti apa, Pak? Saya mengajak di samping, kalau politik kan tidak bisa hanya satu segmen ya. Bugis, ada Jawa, ada Dayak, ada Tidung, ada Flores, ada Batak, macam-macam, ada Minahasa, ada Toraja, banyaklah. Mereka ini kan semakin sekarang sudah di era keterbukaan, kita melihat apa tentang program sebenarnya. Kalau hanya melihat janji-janji, orang janji-janji kok udah ngerasakan selama memerintahnya, bisa merasakan cuma begitu saja. Jadi nggak usah digurui, udah ngerasakan sebenarnya. Sehingga kami ini menyampaikan ya program dan ide-ide yang akan saya lakukan nanti, ayo kita buktikan. Terutama hal prinsip korupsi itu udah menggurita, kita harus berubah. Nah, kemudian pengelolaan pemerintah harus dengan sistem digitalisasi, itu akan ada program yang bisa melihat dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai hasilnya bisa dievaluasi, dan itu ada jejak digital, nggak bisa dibohongi. Maka sistem itulah yang akan membongkar nanti orang yang bekerja yang bagus atau tidak bagus, menghasilkan atau tidak menghasilkan, potensinya akan terlihat semua. Maka itu saya menyampaikan ke halayak bahwa ayo dukung Sultan untuk merealisasikan program ini. Kita buktikan nanti memajukan Kaltara, membangun dengan baik. Tapi ngomong-ngomong soal program nih, Pak, ada bahasa-bahasa miring tentang Bapak. Bapak kan nggak pengalaman, Pak, katanya begitu, Pak. Karena kan baru mau mencoba ini katanya. Sementara kita ini sudah terbukti mau melanjutkan katanya, Pak. Benar, Pak?
nggak pengalaman di bidang apa aja. Soal pengalaman memimpin saya udah 34 tahun. Nah, kalau memimpin tinggal memang kalau pengalaman untuk korupsi, untuk ngatur proyek, memang saya nggak pengalaman. Ya. Dan saya tidak mau, memang nggak mau sama sekali tentang hal yang tidak bagus, yang negatif. Tapi kalau yang positif tentang sosial, tentang ekonomi, peningkatan membantu sebagainya, program kami udah terlatih. Bagaimana merencanakan dengan data demikian lengkap, baru kita nyusun perencanaan, kita awasi. Ya itu kan ilmunya kita, apalagi protingis mesti sudah paham lah. Tapi berbicara tentang pengalaman, ya pengalaman tentang yang disampaikan tadi itu. Nah, ini kan saya kan bahas tentang adanya proyek yang dipis 10%, itu kan kenyataan. Nah, kalau saya memang nggak pengalaman, saya memang nggak bisa, dan saya larang uang negara ini jangan dibancaan, biar jadikan digunakan untuk membangun. Kasihan kalau harusnya anggaran bikin aspal saya misalnya harusnya tebalnya 10 cm, karena dikorup misalnya 3%, tinggal bangunnya tinggal 3 cm. Harusnya digunakan 5 tahun, tinggal 3 bulan udah rusak kan, cuma 3 cm karena udah tipis. Artinya ini akibat korupsi itu mengurangi kualitas dari pembangunan, dan itu dirasakan masyarakat. Kita yang merasakan, yang ngantongi udah enak aja dia, 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang merasakan, tapi masyarakat banyak yang melewati kan sepanjang tahun merasakan. Maka itu ayo kita perbaiki negara ini, kita perbaiki pemerintahan kita, masyarakat yang menentukan siapa yang akan memimpin. Silakan melihat pengalaman yang kita rasakan sekarang, dan akan datang siapa yang memiliki rencana program. Dan saya sebagai mantan perwira tinggi TNI dan wakil gubernur saya, Pak Haidar Pak, itu sebagai tim akademisi, saya yakinlah kami sudah bersinergi, kemampuan kami selalu bertukar pikiran tentang saya kepemimpinan dan lapangan, dia sebagai akademisi, kami sangat solid untuk membangun ke depan, insya Allah. Yakin tuh Pak? Yakin sekali. Karena kan biasanya wakil dengan gubernur tuh biasanya nggak cocok tuh Pak. Ya, insya Allah kita hindari jangan sampai ada pertentangan, ada kepentingan yang perebutan dan sebagainya. Saya sudah nyampaikan, Prof, saya serahkan tentang administrasi yang bagusin dan sesuai aturan. Saya mengikuti. Ketika saya arahkan seperti ini programnya, kita sistem digitalisasi, program kita tentukan, arahkan yang bersama, kita sepakati, kita awasi. Saya tahunya itu sukses. Kita akan evaluasi. Nah, kita semuanya orang berpendidikan, apalagi profesor, doktor, ilmunya pernah sekda, rektor, saya yakin kemampuannya luar biasa. Nah, saya memimpin, yang penting jangan sampai saya nyakiti. Saya sampai prinsip. Jangan pernah nyakiti orang, dan jangan pernah ambil hak orang. Nah, maka itu saya prinsip itu saya sederhana, tapi kalau itu berjalan, insya Allah semua orang menikmati lah, akan merasakan. Dan itu rasanya menjadi isu klasik Pak di setiap pilkada. Dari periode awal di Kaltara, kita sudah melihat gubernur dengan wakil sudah kan perang terbuka. Ini kita lihat lagi Pak ya. Artinya Bapak mau menegaskan kalau itu tidak akan terjadi lagi Pak. Insya Allah Sultan tidak akan terjadi perpecahan seperti yang sekarang ini. Makanya saya sampaikan dalam debat, kalau saya 5 tahun pemerintah ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, hanya seperti sekarang ini, jangan pilih. Dan saya pun malu kalau maju lagi. Saya mungkin nggak usah maju lah, malu, nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Kalau saya memang tidak berbuat apa-apa seperti yang terjadi, apa yang periode gubernur yang dulu, apa perubahannya dengan sekarang misalnya? Kita kan sama-sama melihat. Nah, kalau masyarakat sudah melihat seperti itu, tentunya kalau memilih 2 kali berarti senang dengan situasi seperti itu. Nah, harapan saya ya kita berubahlah. Pak, di Pilkada Kaltara ini kan cukup menarik secara nasional sebetulnya Pak. Dan rasanya hampir sama seperti di Jawa Tengah. Jadi tempat Bapak kemarin bertugas. Ada istilah itu perang bintang nih Pak. Cuma di sana kan cuma 2 calon aja Pak. Kalau di Kaltara ini bahkan 3. Dari masing-masing 3 calon paslon ini ada jenderalnya semua Pak ya. Sementara Pak Suratno, calon wakil gubernur dari pasangan calon nomor 3, itu dia kan bintang 2 Pak ya. Dan senior ke Bapak deh, kalau nggak salah Pak ya. Nah, seperti apa Pak? Bapak optimis bisa memenangkan pertarungan ini Pak? Di antara 2 bintang ini nih Pak. Begini,
kita ini ketika menjabat di militer ada hierarki, ada kepangkatan berlaku. Maka siapa yang memiliki pangkat dan kesenian itu berlaku. Kan sebagai tentara kan ada aturan, ada sabta marga, ada sumpah prajurit, ada 8 wajib TNI, itu kita pedomani. Nah ketika kita sudah pensiun, kita apalagi masuk ke politik, itu embel-embel itu udah nggak berlaku. Siapa yang memiliki kemampuan, siapa yang memiliki kreativitas, siapa yang bisa berinovasi, siapa yang punya keberanian merencanakan, itulah yang kita lihat. Nah, mohon maaf yang kebetulan beliau kan nomor 2 dan saya yakin beda kalau nomor 1 dengan nomor 2. Sebagai orang nomor 2 tentunya kalau mengambil alih lagi peran nomor 1 berantem lagi sama dengan yang kemarin. jadi saya pikir soal peran bintang di sini ya mungkin karena kami sama-sama jenderal, oke, kami memahami. Saya sudah sampaikan ke beliau semua, ayo kita sebagai jenderal kita tunjukkan bahwa kita adalah putra-putri terbaik, terbaik berbangsa, dan seorang jenderal itu kita menunjukkan bahwa kita pencegah potensi dari konflik kepentingan. Jangan sampai ada konflik terjadi gara-gara kita. Kita harus menjadi contoh. Ternyata kan di 23 kan selalu menimbulkan gesek-gesekan sehingga ya antar dia kalau saya memang ada orang-orang saya, kita harus sopan, kita harus santun, jangan sampai black campaign, jangan menghina, jangan hoax. Kita ini tunjukkan bahwa kualitas kita seperti ini. Mudah-mudahan masyarakat menyadari bahwa siapa yang pantas dipilih, biar masyarakat melihat bahwa kami maju ini memang sudah terencana. Kita punya program. Kita dengan pola pikir yang sudah kita bangun, tidak lagi apa istilahnya rencana bangun tidur tiba-tiba mikirkan apa. Kita terencana. Nggak ada tiba masa tiba akal. Tidak ada. Kita sudah terencana dengan baik, insya Allah. Sudah dirumuskan semua Pak ya. Jadi peran bintang itu karena kita sudah pensiun semua, memang nama jenderal, tapi kan terlepas bintangnya kemarin itu sudah nggak lagi berpengaruh. Sekarang adalah bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita tampil depan, bagaimana kita bisa menjual program-program yang pro rakyat, yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kita tunjukkan rencana itu. Nah, dan saya kan sudah jelaskan di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, rumput laut. Udah terkonsep semua, tinggal ya jalan aja lah. Ya, insya Allah. Iya. Artinya karena yang menjadi seksi itu Pak biasanya kalau ketika dari kalangan polisi atau tentara itu kan berebut suaranya Bayangkari atau ibu-ibunya Pak ya. Itu yang kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan orang itu. Kayaknya seru ini berebut suaranya ibu Bayangkari, ibu Persit apa kan gitu Pak. Yang jelas begini. Kalau kami TNI ini kan memang punya doktrin dari sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta itu kekuatannya adalah kekuatan semesta. Semesta itu adalah rakyat. Rakyat secara manusia dan semua potensi yang dimiliki masyarakat. Itu semua adalah pendukung untuk sistem pertahanan semesta. Sehingga TNI memang harus menjadi doktrin yang manunggal antara TNI dan rakyat, harus jadi satu. Karena kalau terjadi peperangan, TNI menghadapi musuh itu kita cuma berapa persen, nggak sampai 5% dari penduduk. Nah, yang kuat itu adalah rakyat masyarakatnya. Ketika bersatu melawan penjajah, ini yang nggak bisa dibendung. Jadi si santai itu adalah kekuatan rakyat, sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat tidak bisa pisahkan. Maka dari itu apa yang dialami masyarakat ketika diperlakukan dengan tidak baik ataupun tidak adil, kami TNI sebenarnya dalam hati ini merasa kasihan masyarakatnya. Cuma karena kita tidak punya kewenangan di bidang politik, di bidang lain-lain, tentunya nggak bisa menangani karena salah lagi. Nanti dipikir TNI mencampuri urusan lain. Maka itu dalam hati kita kasihan masyarakatnya. Maka itu ketika saya duduk di pemerintahan akan terasa perubahan itu karena kami udah pengalaman bagaimana diperlakukan masyarakat yang tidak adil dari sisi hukum kah, dari segi ekonomi, dari sisi semuanya. Maka itu ayo kita rubah. Sultan jawabannya, Sultan, ayo kita pilih nomor 1, baru kita perubahan luar biasa, perubahan signifikan luar biasa nanti insya Allah. Ya, sebelum saya masuk ke situ Pak, satu lagi Pak, sebelum kita memasuki masa pilkada ini kan, sebetulnya kalau kita lihat kan, semua masyarakat, mungkin hampir semua masyarakat Kalimantan Utara tahu Pak, hubungan Bapak dengan Pak Zainal kan dekat Pak, sering biasa sama-sama,
sering main domeng sama-sama bahkan kok bisa gitu kan sampai sejauh ini begitu Pak. Seperti apa tuh Pak? Oh, dulu baik banget, dekat banget. Saya bagian terdekat sama beliau. Baik. Ya, namanya kita hubungan sosial baik dan pejabat sama-sama. Beliau Wakapolda, saya Wakabinda waktu itu kan, wakilnya Kabinda. Ya, main domi sama-sama, Kabakop. Sama dengan Pak Indrajit, Kapolda. Malah waktu saat itu saya dipanggil Pak Indrajit, man kau datang alap saya ketemu ya ke Polda. Saya yang merencanakan salah satu ya yang merencanakan tentang politiknya beliau itu adalah Pak Indrajit, karena merencanakan dari awal seperti itu. Nah, tapi perjalanannya ke sini ya namanya situasi politik kan berubah. Yang tadinya baik, tim-tim yang pernah berjuang baik-baik, akhirnya ditinggal dan sebagainya. Itulah ada sesuatu hal kok bisa begini. Harapan ekspektasi yang diperbaiki harusnya bagaimana tidak sesuai. Makanya saya bagian dari teman-teman yang ditinggalkan atau harusnya merasakan bagaimana pembangunan yang benar, tapi karena tidak sesuai dengan itu akhirnya kita pisah. Ketika saya dapat peluang untuk ikut berpolitik ya makanya ya kita bersatulah untuk berubah lagi, itu Pak ya. Berubah. Artinya ada istilahnya itu Pak, karena nikmatnya kekuasaan orang bisa berubah Pak ya. Ya Pak, kita mau menyentuh soal program nih Pak. Bapak itu beberapa kali di momen debat itu, bahkan 1, 2, 3 ya, di debat 1, 2, dan 3 Bapak menegaskan ingin berubah secara radikal. Nah, kita perlu penjelasan secara spesifik nih Pak. Berubah radikal seperti apa sebetulnya Pak? Perubahan radikal itu banyak, jadi tidak sedikit. Yang pertama, kita punya tagline Kaltara bersinergi. Yang sekarang ini kan masing-masing kabupaten kota kan dengan gubernur beda-beda misi itu. Malah baku benci. Tidak. Nah, tidak cocok Pak. Iya, tidak cocok. Nah, kami itu punya misi, ayo kita sama-sama satukan visi untuk membangun. Jadi anggaran yang digunakan untuk membangun di satu bidang itu fokus, sehingga tidak asal ada yang kanan kiri akhirnya nggak ada yang jadi. Nah, kami akan fokus, jadi bersinergi antara bupati, kabupaten, kota itu harus bersinergi dengan programnya lewat sistem digitalisasi. Nah, maka itu yang luar biasa nanti mulai dari pendataan kita masukkan data agar kita membuat perencanaan roadmap untuk pembangunan 5 tahun. Nah, ya sekarang ya mungkin ada tapi saya tidak jelas. Tapi ketika itu saya jadikan, maka akan terpantau nanti semua potensi sumber daya yang ada, baik di bidang perikanan, peternakan, kemudian pertambangan, semua akan potensi kelihatan. Baru kita lihat, kekayaannya Kaltara itu berapa besar. Terus mau diapakan? Kalau sudah dikerjakan, berapa hasilnya? Kalau yang bekerjakan sudah berapa hasilnya dan berapa pajaknya, berapa besar dia kewajiban terhadap negara, berapa yang diambil, akan kita lihat, akan terjadi transparansi data. Nah, ketika terjadi, maka peluang untuk membangun sangat luar biasa. Peluang untuk menyalahgunakan uang negara atau kata Pak Prabowo bocor-bocor, di situ akan kelihatan. Kuhindari jangan sampai bocor, jangan sampai ada yang bayar pajak harusnya misalnya 5 miliar, cuma ternyata 2 miliar misalnya ini. Ada perkebunannya sekian, hasilnya sekian banyak, dilaporkan cuma sekian. Demi semua ketika itu sistem digitalisasi kan gampang. Hasil tambang ketika produksi di sini kita cek di tempat penjualan berapa misalnya di Cina misalnya. Dia menerima nikel misalnya 1 juta ton. Kita dicek di sini cuma misalnya keluar cuma 500 ton. Bedanya kemana? Cek. Di situ terbongkar korupnya itu. Itu gampang sekali. Sekarang dengan sistem teknologi yang canggih mudah dikendalikan. Maka itu tentang Kaltara saya pikir tidak sulit untuk saya menciptakan harmonisasi tentang ekonomi, tentang sumber daya, sampai program, sampai hasilnya. Karena kita udah punya ilmu. Istilahnya kalau saya selama di BITU harus ada data berfakta. Tidak boleh data tak berfakta, itu bohong. Kalau ada data tidak berfakta berarti itu dibikin-bikin. Maka itu ketika saya diamanahkan, insya Allah kejujuran akan kita utamakan. Nah, salah satu moral bangsa kita berpikir kejujuran. Ya.
Jadi tentang apa yang saya sampaikan tadi, data ini kita akan bongkar semua dengan sistem digitalisasi, dengan transparansi. Kita akan tahu, nanti kita tahu setiap perusahaan ia memiliki penghasilan sekian dan berapa CSR-nya. Ya kita biarkan masukkan di situ, biar kalau dia ngakui sekian, nanti kan kembali lagi ke aturannya, benarkah? Nah, nanti akan dievaluasi. Maka dari itu sistem transparansi yang ke depan yang kita mau lakukan akan memuaskan semua pihak, akan menuntut orang semua jujur, menghilangkan orang korup. Yang suka nyolong-nyolong mulai mikir tidak ada kesempatan untuk nyolong-nyolong. Ini perlu kejujuran, perlu keterbukaan, insya Allah. Tapi konsep digitalisasi seperti apa Pak? Konkretnya itu Pak? Digitalisasi itu ada sekarang kan udah masukkan data, ketiga data itu masuk, itu apapun kegiatannya itu kan tidak berubah. Termonitor semua. Maka kalau orang bisa ngakses di mana Pak? Nanti di kantor, tentunya ada pembatasan. Di kantor gubernur itu tempat sentralnya. Kalau nanti di kantor gubernur di bidang pertanian, nanti nyambungnya ke dinas pertanian kabupaten kota, itu nyambung semua datanya. Kalau nanti di bidang pertambangan, dinas pertambangan provinsi kabupaten kota jadi satu alat. Karena itu kan dihimpun jadi satu sehingga itu data base data untuk provinsi. Itulah sumber kejayaan dari provinsi. Itu kita kelola, kita buatkan program. Demikian juga luas pertanian, berapa luas pertaniannya di Nunukan, di Malino, di Bulungan, kita jadikan satu. Oh, ini luas pertaniannya sekian, itu harus menghasilkan padi sekian. Itu bisa didata semua, kebutuhannya apa, pupuknya berapa, masyarakatnya bekerja berapa, hasilnya berapa. Itu dengan sistem bisa bos. Ya. Bisa bos. Pak, kalau soal harmonisasi dengan kepala daerah di bawah Pak, bupati dengan wali kota, itu kan rasanya manis di bibir, tapi sulit untuk dilaksanakan Pak. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan terjadi proses politik yang berbeda, ada kepentingan politik yang berbeda. Bagaimana Bapak coba meramu itu Pak? Itu tinggal komunikasi ketika kita jadi pemimpin. Selama itu tidak ada mengambil hak orang, cara komunikasi yang bagus, saya pikir tidak ada sulitnya. Tidak ada orang misalnya jadi bupati ketika menjadi calon, dia tidak lulus tentang psikologi, tentang ilmunya menjadi seorang pemimpin. Mereka orang potensi semua, orang-orang bagus semua. Ketika diajak komunikasi, saya pikir keterbukaan itu menyatakan kebersamaan itu pasti ketemulah. Yang susah itu kalau misalnya lain doktrin, lain misi. Misalnya dia misinya membantu asing misalnya, kita membuka itu pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau kita bersatu untuk membangun masyarakat Kaltara, untuk memajukan kesejahteraan, saya pikir nggak ada yang susah. Ayo kita buka aja, dengan buka data, dengan membuka potensi, kita diskusi, ayo kita carikan solusi. Memang mungkin nggak bisa sama 4/2, tapi kan bisa saja 5/2, ada 2/3 dan sebagainya, tergantung kuantitas dan kualitasnya. Itu adalah dinamika nanti. Intinya komunikasi. Ya, artinya Bapak mau menegaskan soal komunikasi. Komunikasi yang bagus. Yang selama ini mungkin tidak optimal lah ya. Seorang pemimpin itu mulutnya itu menyampaikan pesan itu sangat sedikit pun berarti bos. Ketika menyampaikan dengan ucapan keras, tentunya itu ada maknanya. Dengan itu ucapan seorang pemimpin harus dijaga. Maka dari itu jangan mudah ngomong yang aneh-aneh, jangan juga nyemprot aneh-aneh. Kita harus memiliki etika lah. Siapa yang pokoknya harus manusia itu harus, orang itu harus dimanusiakan. Jadi jangan jatuh kamu kecil, kau anak kecil aja, itu nggak boleh. Harus mengorangkan siapapun. Jadi ketika itu kita memiliki etika, sopan santun, menghargai, tapi kita manusia orang timur ini kan pasti menerima dengan baik, apalagi berpendidikan. Kecuali masyarakatnya tidak berpendidikan, dia ngomong nggak nyambung lain cerita. Tapi kalau pejabat tinggi level bupati, saya pikir semuanya enjoy semua. Orang salah melihat ke saya ajak komunikasi itu nggak mau, dia yang salah. Tapi ada juga yang bilang tuh begini Pak, kita nggak butuh pemimpin yang cuma bisa omon-omon Pak. Itu seperti apa Pak? Omon-omon itu omon tak berdasar. Omon-omon itu tidak ada data, tidak dasar, ternyata janji-janji manis saja. Tapi kalau ada perencanaan, ada ilmunya, ada konsepnya, ada konsepnya kan yang jelas anggaran, negara punya anggaran, tapi harus konsep. Rencana itu agar di konsep dengan baik, realistis.
yang akan dilakukan Andre Ariel. Nah, tidak bisa omong-omong. Makanya kalau apa yang disampaikan mungkin dari 2 dan 3 kan sering menyampaikan hal yang seperti itu. Biarkanlah mereka menyampaikan berdua, tapi kami tetap kukuh pada konsep kami untuk mandiri, untuk membangun Kaltara dengan cara kami. Pak, kami mencatat ada 3 program yang paling atau gagasan yang paling konsisten Bapak dengan Pak Adrifatton ucapkan di debat. Yang pertama itu soal DOB, Pak, daerah otonomi baru. Yang kedua itu soal operasi militer selain perang. Dan yang ketiga itu pelatihan dan sekolah vokasi. Tapi saya mau spesifik soal operasi militer selain perang, Pak. Bagaimana Bapak berupaya untuk membuka akses keterisolasian jalan menuju daerah pedalaman seperti Krayan, Apawayan segala macam. Bapak mengupayakan untuk melalui program operasi militer selain perang. Itu seperti apa sebetulnya sih, Pak? Jadi begini, saya kan selama di TNI sejak komandan kompi, komandan batalion, dandim, saya kan mengalami hal seperti itu. Ketika saya komandan kompi, saya pelaku pemimpin operasi seperti itu. Komandan batalion, saya memimpin operasi seperti itu. Ketika saya dandim, memfasilitasi operasi itu. Maka dari itu operasi militer selain perang itu terkait dengan tentara manunggal membangun desa, itu adalah bagian dari tugas pokok TNI yang harus dilakukan. Ada 14 tugas pokok TNI yang bukan perang, selain perang. Salah satunya adalah membantu pemerintah daerah membangun sesuai dengan permintaan. Ada dasar hukumnya mengerahkan TNI membangun di perbatasan. Seperti yang dilakukan di Papua itu, ketika pemerintah provinsi meminta ke Mabes agar dia kerahkan satuan-satuan untuk membangun lewat sipur, lewat yang memiliki kemampuan membuat jalan dan sebagainya, maka itu ada legalnya, ada dasar hukumnya. Demikian juga TNI ketika diminta tugas seperti itu ada suatu kebanggaan bahwa TNI membangun satu daerah, dan itu di mana-mana yang namanya membuka jalan, ada namanya jalan tentara, jalan TMND, itu di mana-mana terjadi. Nah, ketika ke depan saya ini memiliki konsep bahwa saya harus menembuskan wilayah perbatasan yang selama ini sulit tembus, satu-satunya yang bisa adalah saya pikir operasi militer selain perang dengan mengerahkan TNI, tentara manunggal membangun desa itu. Itu untuk mempercepat keterisolasian ini harus dibuka. Nah, salah satunya target yang saya ini adalah Krayan, bagaimana caranya supaya Krayan bisa nyambung, bisa naik mobil dari apakah dari Bulung atau dari Maleo atau dari Nunukan, harus ada jalan tembus sehingga bahan baku hasil produksinya, pertaniannya apapun di sana bisa keluar. Demikian juga kebutuhan sembako yang harusnya dari Malino ataupun dari Nunukan bisa masuk ke dalam lewat jalan darat. Nah, maka itu yang saya rencanakan itu bukan saya, itu yang prioritas. Tapi hal lain yang menjadi adalah daerah-daerah terisolasi dibuka. Itu akan dilakukan sepanjang tahun sehingga anggaran yang digunakan untuk operasi tidak sebesar dari proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang dilakukan dari kontrak. Kalau kontrak itu mungkin butuh 250 miliar, tapi mungkin cuma berapa 50 kilo. Kalau tentara mungkin udah berlipat ganda itu jadinya. Tinggal belikan alat berat sesuai dengan kebutuhan, siapkan uang saku, uang makannya prajurit, komandannya ngawasi, udah jalan itu. Dan itu kalau tentara diberi tugas, insya Allah itu harkat dan martabatnya TNI dipertaruhkan untuk menyelesaikan tugas pokok. Nah, saya yakin bisa ke sana. Selama 5 tahun daerah keteritorialisasi di perbatasan insya Allah akan kami buka, insya Allah. Pak, Bapak tadi mengulas banyak soal ekonomi, Pak, ya. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat supaya lebih mandiri dan segala macam. Tapi dan salah satu narasi yang menarik itu Bapak menegaskan bahwasanya ada di Kaltara itu masyarakat dilarang miskin. Ya. Nah, cuman pertanyaannya, Pak, kita mau lebih spesifik lagi, Pak. Seperti apa konsep Bapak mengatasi soal kemiskinan, soal pengangguran di Kalimantan Utara, Pak? Maka itu kan saya sampaikan dalam debat saya, masyarakat dilarang miskin. Kenapa dilarang miskin? Kan tempat kita kaya. Coba luasnya tanah yang nganggur, coba kasih masyarakat untuk nanam. Kalau dia nggak punya tanah, dicarikan tanah. Oh, tanahnya nganggur semua kok.
apakah itu tanah pemerintah, tanah siapa, kita komunikasikan, carikan solusi. Jadi menjembatani antara masyarakat penganggur memiliki tenaga kerja tapi tidak punya lahan, orang punya lahan tapi tidak punya. Ayo kita kolaborasikan. Pemerintah lah yang mengkolaborasikan agar terjadi membuka pekerjaan itu. Nah, maka itu di bidang pertanian 1 juta hektar itu kan lahan kosong lebih. Kalau kita perorangan saja mau kerja, yang masyarakat produktif, anak muda saja di usia produktif, umur 20 sampai 50 tahun mau kerja, 1 hektar 1 orang kan biar kerja semua tuh 1 juta. Tapi itu kan hitungannya, itu kasarnya. Tidak harus seperti itu. Tapi siapa yang memiliki kemampuan untuk bertani, ayo arahkan pertanian, kita bukakan lahan pertanian. Yang ingin dipeternakan, kita kolaborasikan dengan pertanian. Antara petani dengan peternakan, kolaborasikan. Tangannya misalnya bikin sorghum, tanam sorghum, kemudian bulirnya jadi beras, bisa dijual, pohonnya bisa dipakan ternak, pakan ternaknya disiapkan, jadi semua orang bisa bekerja. Dan itu kalau itu bisa dijadikan pekerjaan yang cukup masif, maka kebutuhan daging bisa kita support kebutuhan Jawa dari Kaltara daripada ekspor, daripada impor. Itu potensi. Belum lagi pertambakan ini kalau mulai dari benihnya, kita bisa pengadaan benihnya sampai penyuburan lahannya, kemudian pasca panennya juga diakomodir, termasuk nanti limbah-limbahnya juga bisa diolah menjadi itu jadi semua jadi bermanfaat karena diolah dengan baik. Ketika jadi kemudian sistem pasar juga kita tangani dengan baik, maka peluangnya masyarakat di dalam ketika itu berjalan. Tadi Bapak juga nyinggung soal petambak, Pak. Nah, ini lagi-lagi kita mau spesifik ya, karena ini isu yang sangat seksi di pilkada kita, Pak. Bahkan mungkin dari pilkada sebelumnya, soal bagaimana komoditas budidaya perikanan ini ya, itu karena juga menjadi salah satu sektor penyangga ekonomi di Kalimantan Utara, Pak. Betul. Ya. Nah, tapi masyarakat sampai hari ini kan masih mengeluhkan bagaimana anjloknya harga udang, bagaimana mahalnya BBM, bibit dan segala macam. Apa konsep tentang tata niaga perikanan yang Bapak cetuskan ini, Pak? Tata niaga udang. Jadi udang itu harus dipikirkan dari awal, dari konsep mulai pengadaan bibit. Bibitnya harus yang bagus dari sumbernya. Kan kita ada sumbernya, peindukannya apakah dari Aceh, di sini nomor 2, nomor 1 dari Aceh. Itu ahlinya banyak itu. Ahlinya tinggal kita gunakan, kemudian fasilitasnya kita siapkan di sini agar penetasannya, pembibitannya, belurnya di sini agar berapa kebutuhannya. Misalnya di sini dibutuhkan 4 juta bibit, biar di sini dibikin. Nah, itu kan diolah, itu udah ekonomis itu bibit. Mengurangi lagi kos dari Jawa, pengiriman dari mana-mana kan diadakan di sini. Kemudian tambah yang sekarang katanya tidak subur, itu kan harus ada penanganan dari ilmuwan. Sekarang ketika saya diamanakan universitas ataupun perguruan tinggi yang memiliki doktor-doktor di bidang pertambakan, kita gunakan mereka meneliti apa masalahnya. Seperti kemarin sudah ada ahli bidang penyuburan tanah, siap menyuburkan tambak, siap menyuburkan lahan pertanian dengan konsep dan keilmuannya, dan sudah teruji. Dia uji di Kaltim sudah berhasil. Nah, ini kan harus kita manfaatkan, sinergikan semua sampai nanti pasca panennya akan meningkat. Hasil panennya pun kita akomodir. Nah, ketika diakomodir oleh suatu perusda ataupun dalam arti kerjasama dengan petambak, kemudian bahan baku semuanya kita siapkan benihnya, bahan bakunya kita tampung, maka kita menguasai bahan baku. Ketika bahan baku kita bersinergi dengan eksportir, kita akan menjual bersama. Ini perusda akan berkolaborasi dengan investor penjualan di luar negeri. Ketika berjalan, maka tata niaga kita kalau dengan baik dengan aturan-aturan. Inilah pengendaliannya. Ketika semuanya kita kendalikan, maka harga udang bisa kita jaga dengan stabil yang baik. Itu udah terkonsep lah. Sudah terkonsep ya. Insyaallah. Ada closing statement Bapak? Silakan kalau mau menyampaikan ke masyarakat. Terima kasih saudaraku semua, masyarakat Kaltara yang sangat saya muliakan, saya hormati. Tanggal 27 nanti akan ada Pilkada Kaltara. Kalau memang kita bersatu,
dengan misi perubahan, memperbaiki pemerintahan, memperbaiki ekonomi, semuanya perbaiki. Koruptor kita habiskan, jangan lagi korupsi. Ayo kita rubah pemerintahan, coblos nomor 1. Ketika saya memimpin, yakinlah bahwa perubahan yang sangat luar biasa kita akan rasakan. Saya titip, kalau 5 tahun saya memerintah tidak terjadi perubahan, saya malu maju kedua kalinya. Saya malu. Kalau tidak ada pembangunan yang luar biasa, jangan lagi pilih Sultan. Saya cukup satu pengalaman. Insya Allah, mari kita buktikan, sukseskan pilkada dengan baik, menangkan Sultan, kita perubahan signifikan, luar biasa, maju membangun Kaltara. Insya Allah, amin. Siap Pak, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Ya. Teman-teman, itu tadi diskusi kita di podcast Penalar bersama dengan Bapak Brigjen TNI Andi Sulaiman, calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 1. Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat Pak. Amin, amin. Sampai jumpa kembali teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I